Bahkan saya taruhan dengan beberapa menteri dari sebuah negara tetangga. Saya tidak sebut negara mana, banyak wartawan. Semua direkam. Tapi ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama saya. Your Excellency, if you can achieve 8% growth once, sekali saja dalam 5 tahun akan datang, kita mencapai 8%, mereka, they are going to buy me dinner. Mereka akan beli makan malam untuk saya. Saya bilang, you're on. Kalau kita mencapai 8%, you harus beli saya makan malam. Selamat datang kembali di channel Nasotaralo. Hari ini, kita akan membahas prediksi ekonomi Indonesia di tahun 2025. Di tengah tantangan global dan perubahan dinamis dalam dunia bisnis, bagaimana nasib ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan? Apakah kita akan mengalami kemajuan pesat, atau justru terhambat oleh krisis global? Mari kita simak bersama-sama. Kita akan membahas berbagai aspek ekonomi, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, hingga sektor-sektor utama seperti industri, teknologi, dan perdagangan internasional. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Bagian 1, tren ekonomi global dan dampaknya terhadap Indonesia, globalisasi dan dinamika ekonomi dunia. Sebelum kita masuk ke prediksi ekonomi Indonesia, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana kondisi ekonomi global akan mempengaruhi negara kita. Misalnya, perang dagang, perubahan kebijakan moneter negara besar seperti Amerika Serikat, serta krisis energi dan pangan global. Prediksi ekonomi global 2025, bagaimana tren global seperti peningkatan penggunaan teknologi, perubahan iklim, dan kebijakan ekonomi besar dapat mempengaruhi Indonesia. Kita akan bahas lebih lanjut. Nilai tukar rupiah tahun 2025 akan dijaga stabil dengan komitmen tinggi Bank Indonesia, juga fundamental yang baik, inflasi rendah, imbal hasil investasi menarik, dan pertumbuhan tinggi. Stabilitas eksternal juga terjaga, neraca pembayaran sehat, cadangan devisa meningkat. Pertumbuhan kredit kami perkirakan akan meningkat 11-13% pada tahun 2025. Bagian 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF, Indonesia diprediksi akan tumbuh stabil meskipun ada tantangan. Di 2025, Indonesia diharapkan tumbuh dengan laju yang lebih moderat sekitar 5% hingga 6% per tahun. Apa yang menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan ini? Sektor-sektor pendorong ekonomi. Sektor-sektor seperti digitalisasi, pariwisata, manufaktur, dan agrikultur diprediksi akan mengalami perkembangan pesat. Kita juga akan membahas bagaimana perkembangan infrastruktur dan konektivitas akan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Inovasi teknologi dan digitalisasi. Transformasi digital akan memainkan peran kunci dalam perekonomian Indonesia, dengan adopsi teknologi seperti AI, Artificial Intelligence, Fintech, dan e-commerce yang semakin meluas. Bagian 3, pengaruh kebijakan pemerintah dan investasi. Kebijakan ekonomi dan infrastruktur. Kebijakan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan birokrasi, dan pengembangan SDM akan berperan penting dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia terus berupaya menarik investasi asing dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Fokus pada sektor hijau dan berkelanjutan. Selain itu, Indonesia juga semakin berfokus pada investasi dalam sektor energi terbarukan dan teknologi hijau untuk memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Bagian 4, tantangan yang dihadapi ekonomi Indonesia. Ketidakpastian global, namun, ada banyak tantangan yang bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah ketidakpastian ekonomi global, termasuk resesi di negara besar, dampak perubahan iklim, serta masalah pangan dan energi. Tantangan domestik. Di dalam negeri, meskipun ada kemajuan, Indonesia tetap menghadapi masalah ketimpangan ekonomi, pengangguran,
dan akses pendidikan serta kesehatan yang masih harus diperbaiki. Apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi ini? Bagian 5, prediksi inflasi, pengangguran, dan sektor kerja di 2025. Proyeksi inflasi. Inflasi menjadi perhatian utama bagi setiap perekonomian. Bagaimana prediksi inflasi Indonesia di tahun 2025? Apakah Bank Indonesia bisa menjaga inflasi dalam kisaran yang wajar atau justru ada lonjakan harga yang signifikan? Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran diprediksi akan turun seiring dengan perbaikan sektor-sektor ekonomi dan investasi di berbagai bidang. Namun, bagaimana dengan kualitas pekerjaan yang tercipta? Perubahan di dunia kerja. Di sisi lain, dunia kerja juga mengalami perubahan besar dengan adanya otomatisasi dan pekerjaan berbasis digital. Apakah ini akan menciptakan peluang atau justru menambah kesenjangan sosial? Bagian 6, sektor-sektor yang menjadi fokus di 2025. Sektor teknologi dan inovasi. Sektor teknologi akan menjadi salah satu motor penggerak utama ekonomi Indonesia di 2025. Mulai dari startup digital, e-commerce, hingga pengembangan infrastruktur berbasis digital seperti 5G. Industri manufaktur dan ekonomi hijau, Indonesia juga akan berfokus pada pengembangan industri manufaktur, terutama yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan. Sektor pariwisata Indonesia juga diharapkan pulih dan berkembang pesat, apalagi setelah dampak pandemi yang cukup panjang. Bagian 7, rekomendasi untuk masyarakat dan pelaku ekonomi. Peran masyarakat dalam mendukung ekonomi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mendukung prediksi ekonomi yang positif? Salah satunya adalah dengan terus meningkatkan keterampilan dan beradaptasi dengan tren digital. Tips untuk pengusaha dan investor. Bagi pelaku bisnis dan investor, mengidentifikasi sektor yang akan tumbuh, seperti teknologi dan energi terbarukan, akan memberikan peluang besar di masa depan. Nah, gejala-gejala tadi itu sebenarnya saling berkaitan ya, antara deflasi, badai PHK, serta lesunya industri manufaktur. Dan bisa jadi itu adalah pertanda kalau kondisi ekonomi Indonesia saat ini mulai sakit-sakitan, alias ya lagi nggak baik-baik aja. Sih jadi ingat isi dompet deh. Aku jadi ingat kondisi ekonomi Indonesia di akhir masa pemerintahan Jokowi yang nggak baik-baik juga gitu ya. Bahkan mungkin ini bisa menjadi PR yang harus diatasi oleh pemerintahan berikutnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Soalnya memang ada beberapa gejala yang menunjukkan kalau kondisi ekonomi Indonesia saat ini emang mulai nggak sehat atau sakit-sakitan. Dan gejala itu kita mulai dari yang pertama, yaitu deflasi. Sebelumnya aku pernah bahas ya di sini soal deflasi 4 bulan berturut-turut. Dan sekarang deflasinya berlanjut sampai September. Berarti total sudah 5 bulan berturut-turut dari bulan Mei sampai bulan September 2024. Pada bulan September 2024, deflasinya sebesar 0,12%. Angka itu lebih dalam dibandingkan Agustus 2024 yang deflasinya sebesar 0,03%. Itu artinya deflasi selama 5 bulan berturut-turut ini adalah yang terparah sejak krisis 1999 yang saat itu deflasinya mencapai 7 bulan berturut-turut. Tapi kalau versi pemerintah yang menurut Sri Mulyani Menteri Keuangan kita saat ini itu menyatakan bahwa ya deflasi ini merupakan dipengaruhi dari penurunan harga bahan pangan yang menurutnya itu adalah perkembangan positif. Jadi memang ada harga pangan yang turun seperti cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras yang juga disertai oleh peningkatan pasokan dan musim panen. Tapi kalau menurut pengamat ekonomi itu pendapatnya berbeda lagi. Jadi penurunan harga pangan ini sebenarnya ya karena untuk menarik para pembeli gitu. Karena para pedagang ini tuh udah pusing sejak pasokannya bertambah dan banyak, tapi di sisi lain ya pembelinya sepi. Makanya harganya diturunin untuk menggait para pembeli. Cuman meskipun harganya udah diturunin, tetap aja gitu, tetap sepi pembeli. Itu artinya kan memang ya masyarakat ini bukannya nggak mau beli, melainkan ya memang lagi tidak mampu untuk membelinya sekalipun harganya udah diturunin. Itulah kenapa deflasi saat ini berpotensi disebabkan oleh daya beli masyarakat yang lemah. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa daya beli masyarakat lemah? Nah itu jawabannya ada di gejala yang kedua, yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Jadi, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada kenaikan jumlah PHK per September 2024 yang mencapai 52.993 orang. Yang artinya ada kenaikan sebesar 25,3% dibandingkan September 2023 yang saat itu jumlah tenaga kerja yang di PHK mencapai 42.000 orang. Atau nih, ada yang kata lain juga ada kenaikan sebesar 14,6% dibandingkan bulan Agustus 2024 yang saat itu jumlah tenaga kerja di PHK mencapai 46.000 orang. Sementara nih ya, para pekerja yang kena PHK untuk cari kerjanya lagi aja juga susah. Kenapa? Karena jumlah lowongan kerja sekarang ini tidak sebanding dengan jumlah para pencari kerjanya. Kita lihat aja di data tahun lalu ya, ada 216.000 lowongan kerja yang dimana itu diperebutkan oleh 1,8 juta orang pencari kerja. Dengan kata lain, satu lowongan kerja itu bisa direbutin oleh 8 orang. Gimana nggak makin susah coba cari kerja saat ini? Padahal selama periode 2009 sampai 2014, lapangan kerja bisa menyerap 15,6 juta orang. Terus menurun di tahun 2014 sampai 2019, itu lapangan pekerjaan hanya bisa menyerap 8,5 juta orang. Tapi nih selanjutnya turun drastis. Di tahun 2019 sampai 2024, lowongan kerja hanya bisa menyerap 2 juta orang. Nah loh, gimana nggak pusing coba? Orang-orang yang kena PHK itu malah juga susah dapat kerjaan. Akhirnya ujung-ujungnya mereka harus nahan belanja lah, nggak bisa banyak-banyak pengeluaran karena pendapatannya yang terbatas. Sekalipun nih mereka akhirnya susah ngedapetin pekerjaan formal, mereka beralih ke pekerjaan informal. Cuman ya tahu sendiri kan, pekerjaan informal itu pendapatannya nggak pasti. Jadi tetap aja orang-orang memilih untuk nahan belanjanya, nggak mau boros karena pendapatannya juga nggak banyak. Itulah kenapa. Jadi, meskipun ada tantangan global dan domestik, Indonesia diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil di 2025. Dengan kebijakan yang tepat, inovasi teknologi, serta fokus pada sektor-sektor strategis, kita bisa berharap pada masa depan ekonomi yang lebih cerah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video lainnya. Tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat tentang prediksi ekonomi Indonesia ke depan. Sampai jumpa di video berikutnya.